Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan satu lagi, ini pembahasannya agak panjang yang ini karena banyak sekali dalil-dalilnya. Disebutkan oleh Al-Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, di antara dosa besar adalah jidal atau debat, ya, berbantah-bantahan, kemudian bertengkar. Ya. Di sini ketika kita membahas ini tentunya kita mengingat sifat manusia itu bagaimana. Yang namanya manusia itu dia butuh berinteraksi dengan orang. Ya, butuh bergaul, butuh bermasyarakat. Ya, nggak bisa kita hidup menyendiri, nggak bisa. Ya, karena manusia ini adalah disebutkan yaitu makhluk sosial. Ketika kita bergaul dengan orang, berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, orang kan macam-macam kan begitu. Wataknya, ya, kelakuannya, akhlaknya, pemikirannya itu macam-macam. Maka dengan beraneka ragamnya manusia yang kita berinteraksi dengan mereka, maka di sini terkadang terjadilah perdebatan, ya, berbantah-bantahan, bertengkar. Inilah, dari situlah sebabnya kenapa disebutkan ada dosa besar yang ke-65. Karena kita makhluk sosial. Apalagi di zaman kita adanya sosial media atau media sosial, ada orang itu debat di medsos, debat berjilid-jilid. Hari ini selesai, besok lanjut lagi. Besok lanjut, nggak selesai, besok lagi, seperti itu. Ya, sampai ya lama lah. Maka ini perlu kita berhati-hati dalam hal ini. Ya. Adapun kalau berdebat untuk permasalahan-permasalahan ilmiah, misalnya A dan B, ini dia membahas suatu permasalahan, ya, tentang suatu hukum misalnya. Yang A membawakan argumentasinya, dalil-dalilnya dibawakan. Yang B sama, dia membawakan argumentasi dan dalil-dalilnya. Kemudian terjadilah diskusi. Diskusi, kalau memang di sini untuk mencari kebenaran, maka insya Allah akan mudahkan. Tapi kalau isinya mencari pembenaran, ini yang Allah tidak akan ridho terhadapnya. Ya. Jadi lihat niatnya. Kalau niatnya mencari kebenaran, mana pendapat yang lebih kuat, dilihat dari dalil-dalil yang ada, maka hal ini tidak masalah. Dan biasanya kalau terjadi diskusi seperti ini, itu orang yang diskusi ini lapang dada, legowo. Walaupun dia kalah argumentasinya, dia akan tidak sakit hati, dia akan menerima, dia akan itu karena tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran terhadap dirinya. Ya. Maka ini perlu kita ketahui. Bahkan terjadi debat ini mungkin dalam skala kecil, mungkin suami sama istri debat dalam hal-hal yang remeh. Suaminya mau makan di tempat A, istrinya mau makan tempat B, eker-ekeran debat. Ya, akhirnya nggak jadi makan. Ya, ini jadi sudahlah. Pokoknya hal-hal yang menimbulkan perdebatan dalam hal yang remeh, yang nggak ada manfaatnya, yang ngabisin waktu, tinggalkan aja. Waktu ini berharga, dan waktu yang sudah berlalu nggak akan kembali lagi. Ya. Di sini Al-Imam Dhahabi menyebutkan yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis tentang pembahasan ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 204 dan 205. Wa minan nasi ya may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasab. Dan di antara manusia ada yang orang itu ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati, ucapannya bagus, retorikanya mantap, ya, perkataannya itu hampir menghipnotis orang karena saking bagusnya retorikanya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Padahal dan dia diposisikan oleh Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Maksudnya
Allah Maha tahu isi hati seseorang. Jadi ketika orang itu beretorika, menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik dan menarik, yang bagus, ya. Tapi Allah Maha tahu isinya hati orang ini. Orang ini ketika dia menyampaikan tadi, dia itu sekedar apa? Mendebat saja. Dia nggak ingin mengikuti kebenaran. Dia menyampaikan argumentasi retorikanya supaya untuk menjatuhkan saja, tapi dia tidak keinginan untuk mengikuti kebenaran. Ya. Wa idza tawallasa fil ardi liyufsida fiha. Dan apabila dia berjalan di muka bumi, dia mengadakan kerusakan padanya. Wa yuhlikal harsa wa nas, dia merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Ya. Jadi mana pendalilan dari ini, yaitu wa huwa alatul khisam. Padahal dia adalah penentang yang paling keras, menentang kebenaran. Ya, jadi ada orang itu yang memang hatinya itu isinya menentang kebenaran, menolak. Dia cari-cari argumentasi bagaimana caranya kebenaran ini bisa dimentahkan. Ya, bisa diruntuhkan. Ya, padahal kalau kebenaran itu jelas seperti jelasnya matahari di siang bolong yang enggak ada mendung, orang itu akan tahu. Ya, orang yang hatinya dikasih cahaya, dikasih hidayah sama Allah, ketika kebenaran sudah tampak, walaupun orang-orang itu menolak dengan argumentasi, maka orang ini nggak akan peduli karena dia sudah dikasih hidayah. Ya. Kemudian di ayat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Dhahabi di surat Az-Zukhruf 58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada engkau melainkan dengan maksud membantah saja. Ini Nabi Allah sebutkan tentang sifatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik di waktu itu, di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup. Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepada engkau wahai Muhammad melainkan hanya tujuannya membantah saja. Ya, mereka itu enggak cari kebenaran, mereka cuma bantah tok. Ya. Bal hum qaumun khasimun. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, ya, yang suka mendebat. Ya, ini Allah sebutkan ciri-ciri orang kafir, orang musyrik di zaman Nabi yang mereka belum dapat hidayah. Mereka suka mendebat Nabi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Mu'min ayat 56, innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanya keinginan untuk merasa besar, yang mana mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Ya, terkadang orang itu mendebat karena dia sombong. Ya, di dalam hatinya ada kesombongan, ada sifat angkuh. Dia tidak mau tunduk kepada kebenaran, akhirnya dia mendebat kebenaran tadi. Ya, dengan kemampuan retorika yang dia miliki. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Ahli kitab ini orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Yahudi, Allah berikan mereka Taurat. Orang-orang Nasara, Allah berikan kepada mereka Injil. Ya, melalui nabi mereka. Ya, melalui Nabi Musa dan melalui Nabi Isa. Ini ahli kitab. Ya, ahli kitab ini mereka tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara ahli kitab tidak mau beriman, tidak mau tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kafir. Walaupun mereka punya kitab, tapi ketika Nabi Muhammad diutus dan beliau Nabi yang terakhir, dan orang Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa ajaran tauhid, ajaran Islam, maka orang ahli kitab menjadi orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala al-aladul khasib. Sesungguhnya laki-laki yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang sengit dalam membantah dan dalam mendebat. Ya, biasanya dibawa dengan emosi, ya, dengan marah. Al-aladul khasim. Ya, al-aladul khasim.
Namun karena kita sebagian kan kalau masa-masa pemilihan kan ada debat ini ya, calon ini ya. Ya ini bahwa bisa jadi termasuk larangan ini juga debat. Ya. Dan biasanya debat kayak gitu ada yang dijatuhkan, dicari aib-aibnya, dikorek sampai ente gitu kan. Kalau masih kurang dicari-cari lagi untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ini terjadi, padahal sama-sama Muslim, sama-sama beragama Islam. Ya. Maka seandainya masing-masing calon memaparkan saja tanpa debat kan beres. Oh, kalau saya terpilih saya ini kan cukup kan. Kalau saya terpilih saya ini program saya ini, itu sudah selesai. Tapi kalau sampai debat, ya itu akan mengeruhkan hati. Ya, akan ada jarak nantinya, ada gap. Ya, dan lain sebagainya. Dan itu sulit. Kalau sudah kayak gitu susah untuk menghilangkan, itu agak susah, lama dan berat. Apalagi ada egois, ada gengsi, ya, dan lain sebagainya, macam-macam. Ya. Kemudian disebutkan Raja meriwayatkan dari Abu Yahya Sahib As-Sakat, dan dia memiliki kelemahan, dan Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, ya, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti dari perdebatan tadi. Ya, jadi kalau debatnya ada ilmunya, ini debat yang ya terpujilah selama tidak ada kesombongan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Ya, sama-sama saling menerima, mana yang lebih kuat argumentasinya, itu yang dia yang lemah argumentasinya maka dia menerima, maka ini tidak masalah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu Nabi SAW bersabda, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum tersesat atau menyimpang pada saat sebelumnya mereka sudah diberikan hidayah, melainkan pasti karena mereka didatangi oleh sifat suka mendebat. Ya, jadi kalau orang sudah dikasih hidayah, dikasih cahaya hidayah, kemudian orang ini dalam kesehariannya suka mendebat, suka protes, maka ini akan menyebabkan orang itu akan melenceng dari jalan hidayah tadi. Ya. Kemudian Rasul membacakan ayat, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidaklah memberikan perumpamaan kepada engkau wahai Muhammad melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, ya, suka bermusuhan. Kemudian juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafiq bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum. Ya, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian wahai umatku, kata Nabi, adalah 3 hal. Zallatu alim, ketergelinciran orang yang berilmu. Ya, orang berilmu ketika dia berfatwa, mungkin fatwanya kurang tepat, diikuti sama orang, dimanfaatkan. Ya, ini loh fatwanya si A, membolehkan ini, padahal fatwa ini keliru. Dan sudah diingatkan oleh para ahli ilmu yang lain misalnya, yang selevel atau yang lebih tinggi keilmuannya, sudah diingatkan jangan mengikuti fatwa ini keliru. Ya, ada orang-orang yang di dalam hatinya ada hawa nafsu, yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang kayak gini dia akan mengikuti fatwa yang keliru tadi, akan diikuti, dipegang teguh. Ini yang dikhawatirkan oleh zallatu alim, ketergelinciran orang yang berilmu. Ya. Wajidalu munafik, dan serangan atau debat dari orang-orang munafik, ya, dengan menggunakan Al-Qur'an. Ya. Wajidalu munafikin bil Qur'an. Wa dunya taqta'u a'naqakum, dan dunia yang memotong leher kalian. Ya, orang berebut dunia sampai saling membunuh, ya, sampai saling bermusuhan, sampai saling tidak menyapa dan lain sebagainya, karena rebutan harta atau rebutan jabatan atau rebutan yang lainnya. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah aku takut kalian itu hidup miskin. Walakin akhsha antum bisatu alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan dengan Nabi, kalau kalian dibukakan pintu-pintu dunia. Fatana fasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia. Ya, akhirnya kalian saling dengki, saling menjatuhkan, saling bermusuhan, akhirnya bermusuhan satu yang sama yang lain, akhirnya kaum muslimin menjadi lemah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, walakin akhsha alaikum antum bisatu dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum au kama qala. Ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi, kalau umat Islam dibukakan pintu-pintu dunia, kalau mereka enggak paham hakikat dunia, akhirnya saling menjatuhkan, saling bermusuhan, ya, saling hasad, saling membelakangi. Disebabkan dunia yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau dunia sendiri, kalau orang Islam itu dikasih dia kehidupan dikasih harta, selama dia gunakan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dia tidak menjatuhkan lawan dagangnya atau tidak yang lainnya, maka ini tidak masalah, ya. Kemudian dari bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu lam yazal fi sakhatillahi hatta yansa'a. Ya. Barang siapa yang bertengkar untuk membantah dalam kebatilan, sedangkan dia tidak mengetahui, dia enggak punya ilmu, maka dia senantiasa dalam murka Allah sampai dia berhenti dari bertengkarnya atau debatnya tadi. Ya. Dalam lafaz yang lain, faqad ba'a bi ghadabi minallah. Maka dia telah kembali dengan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan pula dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara, atau bahasa kita bersilat lidah. Iya. Jadi pandai mengotak-ngatik dalil, pandai memanipulasi dalil dan sebagainya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Karena ada juga sebagian lembaga keuangan, lembaga ribawi, ya, dia mendatangkan dai-dai mubalik yang mereka menghalalkan riba. Oh, itu ada, supaya karyawannya nggak resign. Karena ada sekarang teman-teman kan resign dari lembaga-lembaga ribawi karena mereka tahu ini dosa besar, ini jelas-jelas riba, mereka resign, keluar. Dengan konsekuensi mereka ada yang mulai dari nol, merintis lagi dari bawah. Ya, sebagian lembaga itu khawatir kalau karyawannya keluar semuanya gimana, kan repot dia juga. Akhirnya carilah orang-orang yang menghalalkan, dicari dalil-dalilnya, diputar gini. Oh, mengerikan sekali. Ya. Ini dikhawatirkan oleh Nabi, inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Yang aku khawatirkan menimpa umatku ada orang yang munafik tapi pandai berbicara, lisannya pandai. Ya. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al haya'u wal iyyu syu'batani minal iman. Malu dan sedikit berbicara dalam masalah yang mengandung dosa itu bagian dari keimanan. Wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sedangkan berbicara kotor dan banyak omong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Ya. Jadi di sini banyak berdebat, berbantah-bantahan atau bertengkar, ini pada umumnya adalah penyakit lisan. Kalau di zaman kita penyakit tulisan. Sekarang orang itu debat nulis. Ya, bukan hanya ngomong tapi juga ditulisan. Ini dibalas, ini dibalas dan sebagainya. Ya. Maka di sini saya tambahkan, jadi ada namanya bicara itu yang enggak bernilai pahala. Ya. Bicara kan termasuk bicara yang enggak bernilai pahala, ya ini berbantah-bantahan, berdebat dan bertengkar. Kemudian berbicara yang tidak bernilai pahala itu berbicara yang tidak bermanfaat. Ya, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat baik dunia ataupun akhirat. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi kalau kita mau ngomong itu ya memang
perlu dilatih sih ya. Kita mau ngomong itu kita pikir dunia bermanfaat atau tidak. Ya, baik itu minimal untuk dunia lah, apalagi untuk akhirat. Ya, ojo kabeh diomongno. Ya, iki diomongno, iki diomongno, no isu ini diomongkan, no gosip ini diomong, kabeh diomongno. Ya, akhirnya nggak ada waktu untuk baca Al-Quran, nggak ada waktu untuk menuntut ilmu, karena waktunya habis untuk membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau minim manfaatnya. Ya. Kemudian juga berbicara yang tanpa pahala, banyak berbicara suka mengganggu dan sombong, ya, atau mengucapkan perkataan yang keji, yang jorok, celaan dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu kita hati-hati adalah keterlaluan dalam bercanda. Ya, bercanda boleh tapi jangan kebelabasan kan gitu. Ya, kalau kebelabasan maka ini tidak baik dalam kehidupan kita. Nabi bersabda, la tuksirud dohik, fa inna kasratad dohiki tumitul qalba. Janganlah kalian berbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ya, akan mematikan hati. Kemudian ya membicarakan sesuatu yang batil, kemudian juga membicarakan hal-hal masalah agama tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, ini tadi semuanya penyakit lisan. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Ada 3 dosa besar, yaitu tentang merasa sial atau suka pesimis. Kemudian larangan minum dengan wadah terbuat dari emas dan perak. Ini juga dosa besar. Dan yang ke-65 adalah suka debat, bermata-matahan dan bertengkar. Baik itu suami istri, orang tua dengan anak, terkadang berdebat. Ya lihat dulu kalau apa yang diperdebatkan. Mungkin ada yang menambahkan atau yang bertanya, kita bisa lakukan. Kalau kita bermimpi di saat tidur, baik itu di siang hari atau di malam hari, setelah kita bangun, kita masih ingat mimpi itu. Karena ada orang tuh nggak ingat mimpi apa tuh ada. Tadi mimpi apa sih nggak ngurus kan gitu. Mending sok tangi. Ya. Jadi ketika kita lihat mimpi dalam salah satu tidur yang kita alami, melihat sesuatu yang tidak baik atau mimpi yang buruk kan gitu ya. Akhirnya ketika kita bangun, kita merasa nggak nyaman. Ya, kita merasa kurang sreg atau bagaimana, perasaan kita ada semacam kegelisahan atau gundah gulana atau kegalauan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Begitu nggih, Bu? Ya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kalau kita mimpi buruk itu kan ada tuntunannya dari Nabi ya. Ya, ada doanya. Nanti bisa lihat di buku Doa dan Wirid punyanya Ustaz Yazid rahimahullah taala, atau di buku Hisnul Muslim. Ya. Itu ada tuntunannya. Kalau kita mimpi buruk, kita tersadar atau melilir di malam hari, itu ada tuntunannya. Ya. Ya, meludah ke kiri, kemudian ada doa yang dibaca. Kemudian kalau sampai di pagi hari, ketika mau tahajud, kita bangun mau tahajud, kok masih ada bekas-bekas tadi mimpinya, masih keingat, ya sudah banyak-banyak doa saja. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan dalam mimpi yang aku alami tadi malam atau dalam satu malam misalnya. Banyak-banyak isti'adzah, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, ya Allah yang mengatur segala-galanya, maka insya Allah Allah akan melindungi kita. Jadi mimpi yang kita alami tidak akan memberikan bahaya kepada kita, karena yang bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seorang muslimah itu, yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak bahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyakin isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian juga jangan lupa zikir pagi dan petang. Ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan melupakan kewajiban-kewajiban seperti salat 5 waktu, menutup aurat. Ya, insyaallah kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita dari hal-hal yang kita khawatirkan, dari hal-hal yang kita takutkan atau kita gelisahkan. Itu Allah akan lindungi kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang merasa hati nggak enak atau semakin baik kata hati nggak enak atau kan
Iya, kalau hati kita nggak enak, perasaan kita nggak enak, yaitu tadi salah satunya yaitu dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Kenapa? Iya, karena ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Ya, menjadi tenang. Kalau mimpi yang kayak tadi nggak usah diingat-ingat lagi, sudah lupakan. Cari kesibukan ya. Maksudnya kita palingkan pikiran kita dengan hal-hal yang bermanfaat, menyibukkan dengan hal yang bermanfaat, entah itu baca Al-Qur'an, baca buku, nelpon saudara, ya, atau hal-hal yang bermanfaat yang lain. Insya Allah kalau kita isi waktu-waktu itu dengan hal yang bermanfaat, pikiran-pikiran yang aneh, bahkan nyeleneh itu akan hilang. Pikiran-pikiran yang aneh, yang menakutkan, menggelisahkan itu akan hilang. Insya Allah. Kenapa? Iya, cedutan mata gitu. Ini jangan-jangan ada apa-apa. Sudah, bismillah, banyak-banyak doa dan berlindung kepada Allah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup nggih? Ada lagi para jemaah? Nggih. Orang-orang itu bercanda terus bercandanya itu menyakiti hati orang lain gimana? Iya. Tentunya kalau bercanda atau bergurau atau guyon itu kan ada rambu-rambunya dalam Islam ya. Bercanda itu kalau dalam Islam itu sewajarnya dan seperlunya dan sesekali, tidak sering. Karena pernah saya baca di salah satu bukunya para ulama, itu kalau orang sering guyon akan menjatuhkan wibawanya jadi kurang. Seorang guru kalau sering guyon sama muridnya diremehkan guru ini. Wah, wong iki santai aja wong. Wah, akhirnya kan gitu. Jadi tetap guru itu ya terkadang perlu bercanda sama muridnya. Seorang suami perlu terkadang bercanda sama istrinya untuk mencairkan suasana, tapi jangan terlalu sering. Ya, sesekali lihat momennya, lihat keadaannya. Kalau memang perlu bercanda, perlu guyon, maka kita bercanda. Adapun bercanda sampai menyakitkan hati, maka ini sudah masuk ke dalam taraf kezaliman, kan gitu. Ya, jadi sampai menyakitkan hati ini sudah sampai kezaliman, dan orang yang terzalimi itu hendaknya menyampaikan dengan cara yang baik. Tadi guyonannya itu sebelumnya kebelabasan. Ya, ada yang tersakiti hatinya, ini sampaikan saja. Mungkin orang namanya guyon kan kadang los gitu ya. Ya, saking enaknya los gitu. Akhirnya orang nggak sadar, mungkin nggak sengaja. Maka disampaikan saja, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis, saling menasihati dalam kebenaran. Kalau memang dalam bercanda atau guyon itu ada yang tersakiti hatinya atau kebelabasan, maka dinasihati. Baik itu dalam ketika ketemu atau di grup WA misalnya. Maka disampaikan aja, dijabri, Mbak, sampean itu menurut saya tadi kok kebelabasan. Ya, disampaikan aja dengan cara yang baik, dijabri atau wabri, supaya orang tadi khilaf, oh ya mohon maaf, saya tadi keterlaluan dalam bercanda. Ya, itu saya nggak sengaja, insya Allah nggak saya ulangi. Insya Allah itu akan semuanya baik ya. Tapi kalau kita bercanda kemudian ada yang tersakiti, kita diam-diam aja, yang orang itu akan terus begitu. Ya, bercanda sedikit tapi nyelekit kan gitu. Ini hati-hati. Sudah menjelaskan, tapi malah dianggap dia yang salah. Sudah dijelaskan, terus saya sudah bilang maaf, tapi saya malah dianggap yang nggak punya etika. Wah, ini beda lagi. Kalau kita sudah mengingatkan, menasihati dengan adab-adabnya, kita jabri atau kita ketemuan 4 mata misalnya, tapi orang yang diingatkan tidak mau, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, kalau orang kayak gini diingatkan nggak mau kan susah, ada kesombongan di dalam hatinya atau ada kecongkaan, dia merasa lebih wah, lebih tinggi, dan orang ini nanti akan repot di hari kiamat nantinya. Khawatirnya seperti itu, karena di hari kiamat itu kan pastinya karena Allah Maha Adil dan Allah akan menegakkan keadilan. Ya, orang-orang yang
pahalanya banyak, ganjarannya banyak, melimpah, dia punya koleksi pahala. Sebelum orang ini masuk surga akan didatangkan orang-orang yang pernah dia zolimi, kan gitu. Dalam hadis kan seperti itu. Orang-orang yang pernah dia zolimi itu didatangkan semuanya. Yang pernah tersakiti hatinya karena guyonan yang nyelkit, itu bisa menuntut nanti di hari kiamat. Kalau dia orang ini nggak memaafkan. Dan di hari kiamat kan tidak ada lagi rupiah, dolar, nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada, adanya pahala dan dosa. Sehingga orang yang pahalanya banyak, karena dia suka menzolimi dengan lisan, dengan tulisan, dengan perbuatan, orang ini diambil pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang terzolimi. Ya, akhirnya orang ini orang yang bangkrut. Ini bangkrut yang hakiki. Dalam kacamata Islam ya orang bangkrut yang kayak gini. Pahalanya akeh tapi disedot, diambil untuk bayar utang karena ulahnya orang ini sendiri ketika di dunia. Ya, ulahnya, tingkah lakunya dia nggak dijaga. Akhirnya banyak orang yang tersakiti. Tapi kalau kata para ulama, ya kita memaafkan itu lebih utama. Apa sih manfaatnya saudara kita diazab di neraka, sedangkan kita sudah masuk surga? Apa manfaatnya? Sudah maafkan aja. Sama-sama pengen masuk surga. Itu memang berat. Ya, itu jiwa-jiwa besar yang mampu memaafkan orang jiwa-jiwa besar saja. Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, itu kan Nabi kalau balas dendam kan sak-isok-isok kan gitu. Sak-isok-isok ini orang-orang kafir yang dulu mencaci maki, menghina, menfitnah, mengusir, bahkan Nabi diancam dibunuh, itu ada di hadapan Nabi semuanya. Itu mudah sekali Nabi kalau mau balas dendam. Nabi idhabu wa antum tulaqo, pergilah kalian bebas. Itu Nabi memiliki jiwa pemaaf. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu kan dibuang di sumur, jadi budak, di penjara. Ketika saudara-saudaranya yang dulu nyeburkan ke sumur itu datang ke Mesir karena paceklik, mereka butuh bahan makanan, butuh sembako, datang ke Mesir, ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf, nggak tahu karena sudah lama kan. Nabi Yusuf sudah tambah dewasa, tambah remaja, nggak tahu kalau itu saudaranya sendiri yang mereka buang di sumur. Ya, akhirnya di akhir kisah itu kan mereka tahu kalau itu saudara mereka. Akhirnya Nabi Yusuf, la tasriba alaikum, sudah nggak ada celaan bagi kalian, sudah yang lalu biarlah berlalu gitu. Bahasa kita kayak gitu, yang berlalu biarlah berlalu, sudah. Allah semoga mengampuni dosa kalian. Ini Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad SAW itu contoh bagi kita bagaimana memiliki jiwa yang besar dan pemaaf. Jadi intinya kita jagalah, kita jaga sikap, jaga ucapan. Kalau memang kita bergurau, bercanda atau guyon itu ya tetap kita perhatikan. Kalau perlu kita, ya memang berat ya, kita muhasabah. Sebelum tidur itu kita cek lagi, mungkin jangan-jangan ada orang sakit di hatinya. Itu kalau mampu lagi seperti itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup. Ada lagi, Bu? Oke, baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala macam dosa-dosa besar. Ya, semoga Allah menguatkan tauhid kita, menguatkan tawakal kita, dan semoga Allah melindungi kita dari perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang kita takutkan dan kita khawatirkan, dan semoga kita ditutup usianya dengan husnul khatimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.